Ada sudah ada di layar belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nanti ingatkan Ibu ya kalau misalnya Ibu karena suka lupa share screen. Ayo, kita akan bahas sekarang mengenai mekanisme transportasi zat ya. Jadi ini sebetulnya masih bagian dari sitologi, hanya kalau di kelas 11 itu ini dipisahkan di bab yang terpisah ya. Ya, kita akan bahas mengenai mekanisme transportasi zat. Jadi mekanisme transportasi zat itu dibagi ada mikromolekul ya, ada berupa makromolekul. Nah, yang mikromolekul itu dibedakan lagi, ada yang disebut dengan transport pasif, ada yang disebut dengan transport aktif. Nah, transport pasif itu terdiri dari proses difusi dan osmosis, sementara transport aktif itu terbagi menjadi transport aktif primer sama transport aktif sekunder. Nah, sementara mekanisme transportasi zat yang berupa makromolekul itu terbagi atas endositosis dan eksositosis. Nanti endositosis dibedakan ada fagositosis, ada pinositosis ya. Nah, ini bagian umum yang akan kita bahas. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak sih ya, hanya beberapa slide saja. Nah, kita mulai dari transport yang mikromolekul dulu ya. Nah, yang transport mikromolekul kita mulai dari transport pasif. Ya, transport pasif tadi terdiri dari difusi dan osmosis. Nah, difusi itu apa? Difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari larutan yang hipertonis. Hipertonis itu berarti konsentrasinya tinggi ya, ke larutan yang hipotonis yang konsentrasinya rendah ya. Nah, difusi itu kita bedakan ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitas ya. Kalau difusi sederhana ini biasanya langsung si zat itu berpindah ya. Misalnya di sini nih ada cairan, ada ini ya, ada eh, membran di sini ya, ini ada membran misalkan ya. Di sini ada konsentrasi yang tinggi ya, misalkan suatu cairan yang di bagian sitoplasmanya ini ada konsentrasinya yang rendah. Nah, nanti ini akan terjadi perpindahan ya dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Nah, itu yang proses difusi sederhana. Nah, atau misalnya yang gampang kalau kita misalnya meneteskan setetes tinta di segelas air putih gitu ya atau air bening. Nah, maka nanti si molekul tinta itu akan menyebar ke seluruh permukaan gelas itu ya. Nah, itu proses difusi sederhana atau misalnya kita menyemprotkan parfum di ruangan set. Nah, nanti parfumnya menyebar ke seluruh ruangan. Itu juga proses difusi sederhana ya. Nah, yang kedua itu ada proses difusi terfasilitas ya. Difusi terfasilitas artinya proses perpindahan zatnya itu difasilitasi. Nah, biasanya yang menjadi fasilitatornya itu adalah protein integral atau protein pembawa ya. Jadi nah ini ya, jadi ini ada istilahnya zat ya, ya zat yang akan berpindah. Nah, nanti dia berpindahnya itu dibantu oleh ini ya, protein yang warna kuning ini. Nah, itu namanya difusi terfasilitas ya. Ya, berikutnya sekarang yang kedua adalah osmosis ya. Osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut. Oke, jadi kalau tadi mah zat terlarut yang berpindah, kalau ini zat pelarut dari larutan yang hipotonis yang konsentrasinya rendah ke larutan yang hipertonis yang konsentrasinya tinggi ya, melalui membran semi-permeable ya. Jadi membran semi-permeable itu adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh air ya. Nah, jadi di sini kita lihat nih yang gambar sebelah kiri dulu ya. Nah, ini ada ada sebuah wadah yang dipisahkan oleh membran semi-permeable ya. Yang sebelah kiri ini konsentrasinya lebih rendah ya dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, nanti yang biru bulat kecil ini molekul air ya misalkannya yang ininya yang zat larutnya. Nah, jadi di sini akan terjadi perpindahan. Yang berpindah itu apa? Yang berpindahnya itu air. Dari mana? Dari yang hipotonis. Kalau hipotonis berarti kan airnya banyak ya, yang airnya lebih banyak. Berarti ini akan terjadi perpindahan dari air yang di konsentrasinya lebih rendah ya ke yang konsentrasinya lebih tinggi. Sehingga nanti si permukaannya itu nanti karena airnya banyak berpindah ke sebelah kanan, maka permukaan air di sebelah kiri ini akan menurun ya. Sementara permukaan air yang sebelah kanan itu bisa meningkat ya.
Nah, ini peristiwa osmosis ya. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan nanya ya. Nah, ini untuk yang transport pasif. Berikutnya kita masuk ke transport aktif. Kalau transport aktif itu adalah perpindahan zat terlarut dari larutan hipotonis yang konsentrasinya rendah ya ke larutan yang hipertonis yang konsentrasinya tinggi. Nah, di sini kita lihat ini bisa dikatakan perpindahannya melawan gradien konsentrasi. Biasanya kan kalau zat terlarut itu dari yang tinggi ke rendah. Kalau ini kebalik dari yang rendah ke tinggi. Nah, karena dia melawan gradien konsentrasi, maka perpindahannya itu harus dibantu oleh energi atau berupa ATP ya. Nah, contohnya adalah transport aktif primer dan sekunder ya. Nah, transport aktif primer ini adalah pompa ion itu maaf ya bukan ino. Pompa ion natrium plus ke luar sel dan pompa ion kalium ke dalam sel ya. Jadi ini proses pemompaan contohnya ya. Jadi ini pemompaan natrium dan kaliumnya di mana natrium dipompa keluar sel, kalium dipompa ke dalam sel ya. Nah, kemudian yang kedua ada transport aktif sekunder. Nah, transport aktif sekunder itu biasanya transport aktif yang mengikuti transport aktif primer. Jadi misalkan pada saat terjadi perpindahan kalium ya, misalkan dari luar ke dalam sel, nah nanti bisa saja ikut misalnya ini glukosa juga ikut dipompa masuk gitu ya, atau misalkan asam amino ikut dipompa masuk. Nah itu perpindahan glukosanya itu kita sebut dengan transport aktif sekunder ya. Nah itu untuk yang transport aktif yang mikromolekul ya. Nah, sekarang transport untuk yang makromolekul. Nah, yang makromolekul itu ada endositosis, ada eksositosis. Endo itu kan masuk ya. Nah, berarti ini adalah masuknya partikel zat ke dalam sel melintasi membran. Ini dibedakan menjadi fagositosis dan pinositosis. Fagositosis terjadi ketika membran plasma menelan bahan padat ya, membentuk vesikel fagosit. Jadi misalnya proses sel darah putih memakan bakteri gitu ya. Nah, itu disebutnya fagositosis. Nah, ini misalkan ini ya. Ini partikel padat. Nah, ini ada membran. Nah, membran membentuk semacam vesikula, kemudian nanti dia akan mengelilingi si partikel padat ini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu fagositosis. Nah, kalau pinositosis terjadi ketika membran plasma membentuk lipatan ke dalam untuk membentuk saluran yang memungkinkan zat terlarut masuk ke dalam sel. Jadi kalau pinositosis yang masuknya itu berupa cairan. Ya, kalau tadi kan partikel padat, kalau ini partikel cair kalau pinositosis. Ya. Nah, ya, satu lagi adalah eksositosis ya. Ini adalah proses ketika vesikel bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya keluar sel. Jadi kalau eksositosis itu proses pengeluaran zat ya. Misalnya mengeluarkan sisa metabolisme kah atau mengeluarkan enzim kah atau apa gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Jadi ini vesikulanya melebur nanti kemudian lepas dikeluarkan gitu ya. Nah, ini mengenai transportasi zat. Nah, kita hubungkan sekarang mengenai transportasi zat ini terhadap nah ini, ya, perbedaan transportasi zat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi sel hewan terutama membran sel itu bisa saja bersifat semi permeable ya, sehingga air itu bisa melewati dinding atau membran dari sel itu ya. Nah, sel bisa mengalami perubahan tergantung dari konsentrasi cairan di lingkungannya ya. Apakah cairannya isotonis, apakah cairannya hipotonis atau hipertonis ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau sel disimpan di dalam larutan yang hipotonis ya. Nah, kita tahu dari mana kalau sel itu hiper atau hipotonis ya. Nah, jadi ada suatu patokan yang kita patokan suatu sel apakah itu hiper atau hipotonis ya, berarti kita harus tahu dulu kondisi isotonisnya ya. Isotonis itu adalah kondisi di mana si
kondisi si suatu larutan itu sama dengan kondisi atau dengan konsentrasi dari selnya itu sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisi yang disebut dengan isotonis ya, ditambahin di sini aja ya. Nah, iso itu kan sama ya. Nah, jadi kalau ada suatu larutan, misalkan larutan gula. Larutan gula dikatakan isotonis kalau dia memiliki konsentrasi kurang lebih 0,2%. Sementara kalau larutan garam, dikatakan dia isotonis dengan suatu sel kalau dia memiliki konsentrasi kurang lebih 0,95%. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada suatu larutan yang konsentrasinya lebih besar ya dari 0,2 untuk gula atau 0,95 untuk larutan garam, itu artinya bahwa larutan itu bersifat hipertonis ya. Nah, sebaliknya kalau ada suatu larutan yang konsentrasinya di bawah ini ya, di bawah 0,2 atau di bawah 0,95 untuk larutan garam, maka kita katakan larutan itu adalah larutan yang hipotonis gitu ya. Nah, jadi di sini kita katakan di sini bahwa sel disimpan di dalam larutan yang hipotonis. Artinya larutannya itu di bawah konsentrasi yang isotonis ini, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, misalkan gini, nih, ini ada sel darah ya. Untuk sel hewan kita ambil sel darah. Nah, ini yang di bawah ini sel tumbuhan. Jadi kalau sel ini disimpan di larutan isotonis, dia tidak ada pengaruh apapun karena sama konsentrasinya. Tetapi kalau dia disimpan di dalam larutan yang hipotonis, maka yang terjadi adalah air akan berpindah dari luar sel masuk ke dalam sel. Ya, karena ini berpindah, maka tekanan turgor sel itu akan meningkat. Apa sih tekanan turgor? Tekanan turgor itu adalah tekanan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh air terhadap dinding atau membran sel. Nanti keterangannya ada di halaman paling belakang ya. Nah, jadi tekanan turgor selnya naik. Jadi karena dia istilahnya airnya masuk ke dalam, maka tekanan turgornya atau jumlah airnya semakin banyak. Nah, semakin banyak air itu akan menyebabkan tekanan turgornya itu juga ikut meningkat ya. Nah, jadi di sini air akan bertambah gitu kan ya. Akibatnya tekanan turgornya itu naik. Nah, berbanding terbalik dengan tekanan turgor, nah tekanan difusi dan tekanan osmosis selnya itu menurun ya. Tekanan difusi itu apa? Tekanan difusi itu adalah tekanan yang disebabkan oleh zat terlarut ya terhadap dinding atau membran sel. Jadi kalau tekanan difusi dilihatnya semakin pekat suatu larutan, maka tekanan difusi semakin besar ya. Nah, sekarang kalau si dalam sel ini kemasukan air terus, maka kepekatannya itu akan konsentrasinya itu akan menurun kan. Nah, maka tekanan difusinya akan menurun juga ya. Nah, sekarang tekanan osmosis juga menurun. Nah, tekanan osmosis itu sama seperti difusi ya. Jadi dipengaruhi oleh kepekatan larutan. Semakin pekat suatu larutan, maka tekanan osmosis juga semakin besar. Nah, di sini karena airnya masuk ke dalam sel, maka konsentrasi di dalam sel akan menurun. Nah, konsentrasi menurun berarti tekanan osmosisnya juga akan menurun ya. Nah, kalau jadi keadaan ini ya yang ini ya air berpindah, tekanan turgor, tekanan difusi, tekanan osmosis itu sama. Baik di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan itu kondisinya akan sama ya, sama-sama mengalami seperti ini. Nah, hanya berbeda di hasil akhir ya. Kalau untuk sel hewan ya kondisi ini dibiarkan, maka sel itu makin lama makin membesar ya. Ya seperti kalau kita masukin air ke dalam balon lah gitu ya. Makanya kan maka dia si balon itu akan membesar kan, membesar. Nah, kalau misalnya membran sel ini sudah tidak bisa lagi menahan desakan air dari dalam, maka yang terjadi adalah pecah ya. Sel itu akan pecah atau yang disebut dengan istilah lisis ya. Nah, kalau untuk sel darah merah itu ada istilah khusus yaitu yang disebut dengan istilah hemolisis ya. Kalau sel secara umum kita istilahkan adalah lisis, maka selnya akan pecah. Nah, kalau pada sel tumbuhan apakah akan pecah juga? Ternyata tidak. Kalau pada sel tumbuhan, sel itu hanya mengalami turgid
Jadi turgid itu dia hanya mengembang saja kencang. Kenapa dia tidak sampai pecah? Karena dia punya dinding sel. Dinding sel itu strukturnya lumayan kuat, itu yang menyebabkan dia menahan desakan air dari dalam sehingga dia tidak sampai pecah kalau sel tumbuhan, gitu ya. Nah, itu yang terjadi kalau sel dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis. Hasil akhirnya kalau sel hewan bisa pecah atau lisis, kalau sel tumbuhan mengalami turgid, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kebalikannya. Sel itu kita simpan di larutan yang hipertonis, yang konsentrasinya tinggi. Nah, maka yang terjadi, air dari dalam sel ketarik ya, kesedot. Air akan berpindah dari dalam sel ke luar sel, kesedot. Nah, efeknya apa? Air di dalam sel itu akan berkurang. Berarti dia tekanan turgornya menurun, sebaliknya tekanan difusi dan tekanan osmosis selnya akan meningkat. Yang terjadi apa? Nah, pada sel hewan itu dia batas yang terluarnya itu adalah membran sel. Maka di dalamnya air berkurang, dia seperti mengerut, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini yang kita sebut dengan istilah krenasi kalau pada sel hewan, ya. Nah, kalau pada sel tumbuhan, sel tumbuhan mengerut nggak? Ya, sel tumbuhan bagian paling luarnya itu dinding sel. Dinding selnya itu nggak bisa mengerut, gitu ya. Tapi yang mengerut hanya membran selnya. Nih, karena membran selnya mengerut, maka dia akan lepas dari dinding selnya. Nah, membran sel yang lepas dari dinding sel itu yang kita sebut dengan istilah plasmolisis, gitu ya. Nah, ini kondisinya seperti ini nih. Ya. Jadi yang normal asalnya seperti ini, yang sebelah kanan ini yang normal yang isotonis ya. Nah, kalau pada terjadi krenasi karena disimpan di yang larutan hipertonis, maka sel darah ini akan mengerut, itu namanya krenasi. Kalau sel tumbuhan ini menyebabkan membran selnya yang asalnya dia melekat di dinding sel dia lepas. Ya, itu yang kita sebut dengan istilah plasmolisis, lepasnya membran plasma. Ya. Nah, ini perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan kalau disimpan di larutan yang berbeda konsentrasi. Ya. Nah, keterangannya ini ada bagian akhirnya nih. Jadi tekanan turgor, tekanan zat pelarut atau air ya terhadap dinding atau membran sel. Kemudian tekanan difusi itu adalah tekanan zat terlarut terhadap dinding atau membran sel. Tekanan osmosis kemampuan zat terlarut untuk mengikat air. Ya, jadi ini sama-sama tekanan difusi dan osmosis itu dilihat dari konsentrasi larutannya ya. Semakin tinggi konsentrasi maka tekanan difusi dan osmosis semakin besar. Nah, plasmolisis lepasnya protoplasma dari dinding sel atau membran plasma dari dinding sel terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan yang hipertonis ya. Krenasi lepasnya protoplasma dari membran sel terjadi jika sel hewan diletakkan di larutan yang hipertonis. Jadi kalau krenasi selnya mengerut gitu ya. Lisis pecahnya sel hewan jika diletakkan di larutan yang hipotonis gitu ya. Nah, ini mengenai mekanisme transportasi zat. Silakan barangkali sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita selesaikan tuntaskan soal tentang sitologi ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu stop share dulu untuk materinya. Ya, Ibu akan bahas soalnya sekarang ya. Kemarin itu kalau tidak salah, ada soal yang sempat dilewatkan ya tentang transportasi zat itu. Bentar ya, Ibu ambil soalnya dulu. Sebentar ya. Itu gitu mana? Ya bentar. Ibu salah buka ini. Ini malah kelas sebanyak ini. Bentar ya. Kalian juga bisa dibuka buku step by step-nya. Sitologi itu ada di halaman 66.
kaji latihnya ada di halaman ya, ada di halaman 68 dan 69. Coba yang minggu kemarin masuk, kalau nggak salah yang nomor 5 itu belum kita bahas ya. Terus kemudian kita, kalau nggak salah juga kita sudah bahas sampai dengan nomor 10, betul nggak? Benar, Bu. Oke, sip. Ya. Kita bahas dari yang nomor 5 dulu ya. Yang kemarin kita lewat dulu kan. Ya, sudah ada ya soalnya ya. Hal yang pertama kali terjadi ketika eritrosit manusia dimasukkan ke dalam medium aqueous. Ayo. Kita anggap aja ini ada suatu bejana. Di sini ada eritrosit. Oke, eritrosit. Eritrosit ini kita simpan di dalam katanya aqueous. Ada yang tahu aqueous itu apa? Ini eritrosit. Yang ini aqueous. Ada yang tahu nggak aqueous itu apa? Aqueous itu bisa dikatakan air murni, air yang hampir 0% konsentrasinya. Ya, berarti di sini eritrosit ini yang bersifat hipertonis. Ya, sebaliknya aqueous-nya ini yang bersifat hipotonis. Nah, jadi apa yang terjadi kalau sel darah ini tadi dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis? Nah, berarti ini artinya eritrosit ada dalam larutan dengan atau maksudnya larutan hipotonis ya. Artinya larutan yang konsentrasinya rendah. Maka yang terjadi adalah yang pertama, air dari kemana ke mana? Air pasti akan keluar. Balik, masuk. Air masuk ke dalam sel. Ya, akibatnya apa tadi? Tekanan turgor sel naik turun, naik, ya kan? Kemudian kebalikannya tekanan difusi selnya turun. Kemudian tekanan osmosis sel juga turun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti sel itu membesar. Kalau dibiarkan terus lama-lama sel pecah atau lisis gitu ya. Nah, sekarang yang diminta adalah hal yang pertama kali terjadi ketika eritrosit dimasukkan ke dalam medium aqueous. Yang pertama kali berarti yang terjadi adalah perpindahan airnya, ya kan? Airnya yang mana? Yaitu yang aqueous tadi ya. Aqueous akan masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, ini jadi nanti kalau kita biarkan sel itu akan membesar. Ya. Selnya membesar, maka lama-lama selnya itu akan pecah. Nah, kalau eritrosit
pecah itu ada istilahnya ya. Istilahnya itu adalah hemolisis. Saya tambahin. Hemolisis ya. Jadi sel darah merah pecah itu dipisahkan dengan hemolisis ya. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 11 ya. Nomor sampai nomor 10-nya sudah. Ya. Enzim katalase berfungsi untuk mengkatalisir perubahan apa? Nah, ingat enzim katalase itu dihasilkannya oleh siapa? Enzim katalase, ada yang ingat? Ini dihasilkan oleh organel yang namanya peroksisom. Ya. Nah, dihasilkannya oleh peroksisom. Bentar. Udah. Nah, apa fungsi enzim katalase? Enzim katalase itu mengurai hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Berarti jawabannya adalah yang E. Makanya kenapa peroksisom ini adalah organel yang banyak terdapat di hati. Ya, kenapa banyak coretan? Nah, peroksisom itu banyak terdapat di hati karena kita tahu bahwa fungsi hati itu salah satunya adalah untuk detoksifikasi racun. Ya, ya. Berikutnya. Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang banyak terdapat di dalam sel itu adalah, ya, sel fagosit itu misalnya sel darah putih, ya, sel darah putih memakan bakteri misalkan. Nah, kemudian sel bakteri itu diapain ya? Dihancurkan. Nah, organel yang menghancurkannya itu adalah, dia ingat ya? Yang melakukan proses pencernaan secara intrasel yaitu lisosom ya. Jadi yang paling banyak di sel darah putih organelnya itu adalah organel lisosom karena nanti dia membantu menghancurkan sel darah putih yang difagosit oleh sel darah putih itu sendiri ya. Ya, 13. Lisosom memiliki karakter unik yang bersifat autofagik yang menyebabkan sel akan mengalami. Ya, jadi autofag itu ini menyebabkan sel itu mengalami autolisis. Jadi, autofag itu artinya si lisosom itu dia menghancurkan bagian-bagian sel yang sudah tidak lagi berfungsi. Jadi dari dalam dihancurkan, maka lama-lama si sel itu akan mengalami lisis ya, autolisis. Jadi autofag itu dia memakan atau memakan atau menghancurkan ini istilah auto, menghancurkan bagian sel yang rusak atau mati gitu ya. Jadi artinya kalau ada sel yang istilahnya bagian sel yang sudah rusak atau yang sudah mati, maka dia akan dihancurkan, dihilangkan, dimakan oleh si lisosom. Nah, sehingga lama-lama si sel itu akan mengalami mati kehancuran ya, pecah ya. Akan hancur dengan sendirinya. Ya, disebut dengan istilah autolisis. Ya, 2 soal terakhir. Ya, organel yang berfungsi menggerakkan benang spindle ke arah kutub pada saat pembelahan sel itu adalah sentrosom ya. Kalau sentromer kan bagian dari kromosom ya. Terakhir, di dalam vakuola sel tumbuhan ada apa aja? Iya, enzim. Ada cadangan makanan? Iya. Ada pigmen? Iya. Minyak atsiri? Iya. Enzim hidrolisis juga iya. Ya. Jawabannya adalah yang E. Iya, selesai.
tentang sitologi. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Berikutnya kita masuk ke setelah sitologi kita bahas jaringan tumbuhan ya. Silakan kalau mau di screenshot dulu boleh. Nah, kalau sudah Ibu stop share, sudah belum? Sudah. Ibu stop share. Iya, kita akan masuk ke jaringan tumbuhan ya. Sebentar Ibu cari ini dulu. Lupa, ini belum dibuka. Jaringan tumbuhan mana? Oke. Ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyain nggak tentang sitologi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke bab berikutnya tentang jaringan tumbuhan ya. Jadi setelah bab sitologi, bab berikutnya di halaman 60 berapa tuh? Itu tentang jaringan tumbuhan dan hewan ya. Kita bahas jaringan tumbuhannya dulu. Ya. Ya, kita akan bahas tentang jaringan tumbuhan. Ya. Ya, jaringan itu apa sih? Nah, jaringan itu adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang sel, ya apa aja yang ada di dalam sel. Nah, sekarang kita lihat mengenai jaringan. Ya, jadi sel-sel yang strukturnya dan fungsinya sama itu membentuk suatu jaringan, ya kumpulan sel. Nah, jaringan tumbuhan secara garis besar kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan embrional, yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permaneon. Ya, nah jaringan embrional pada sel tumbuhan kita sebut dengan jaringan meristem. Nah, sementara jaringan dewasa itu nanti kita bedakan berdasarkan fungsinya. Yang fungsinya sebagai pembatas ya atau jaringan pembatas itu ada epidermis dan endodermis ya. Yang berfungsi sebagai jaringan dasar atau jaringan pengisi itu ada jaringan parenkim. Yang berfungsi sebagai jaringan penyuat atau penyokong itu ada kolenkim dan sklerenkim. Dan yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut itu ada silem dan fluem. Ya, ini yang akan kita bahas di bab tentang jaringan tumbuhan. Ya, kita mulai dari jaringan meristem dulu. Ya. Nah, apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang memiliki sifat terus-menerus mengalami pembelahan. Ya, jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang biasanya merupakan hasil dari perkembangan zigot. Nah, ya, jadi dia akan terus mengalami pembelahan. Ya, nah, apa saja ciri dari jaringan meristem? Yang pertama, sel-selnya itu aktif melakukan pembelahan, ya, jadi selalu membelah. Kemudian ukuran selnya biasanya masih kecil-kecil dan seragam. Letak selnya rapat, ya, sehingga tidak ada ruang antar sel. Kemudian masih banyak mengandung sitoplasma, ya, dengan inti yang relatif masih besar. Dinding selnya tipis, vakuolanya masih kecil atau bahkan hampir tidak ada. Ya, jadi artinya kalau sel jaringan meristem itu belum menyimpan cadangan makanan dan sebagainya karena dia fungsinya lebih ke pembelahan gitu ya. Makanya ukuran vakuolanya masih kecil-kecil. Nah, jaringan meristem itu kita bedakan berdasarkan asal pembentukannya dan berdasarkan letaknya ya. Nah, berdasarkan asal pembentukannya, maka jaringan meristem itu dibedakan ada jaringan promeristem, ada meristem primer sama meristem sekunder ya. Nah, jaringan promeristem itu apa? Yaitu jaringan yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio ya. Jadi ini memang istilahnya jaringan yang istilahnya baru yang istilahnya yang muncul pada saat terjadinya pembentukan embrio tadi ya.
Nah, kalau yang kedua ada meristem primer, yaitu jaringan meristem yang sel-selnya secara langsung berkembang dari sel-sel embrionik. Ya, nah meristem primer ini biasanya terdapat di bagian ujung akar ataupun di ujung batang. Ya, nah apa fungsi dari jaringan meristem primer? Ini biasanya jaringan meristem ini akan menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang. Ya, pertumbuhan yang menyebabkan nanti akar dan batang bertambah panjang. Ya, nah ini untuk jaringan meristem primer. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan ketiga ada meristem sekunder, yaitu jaringan meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi dan bersifat embrional kembali. Jadi kan gini, biasanya yang namanya jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sudah tidak lagi mengalami pembelahan, ya, atau dikatakan tidak lagi bersifat meristematis, ya, atau tidak lagi bersifat embrional, gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa jenis jaringan dewasa yang ternyata dia masih bisa bersifat meristematis sehingga dia masih bisa melakukan pembelahan, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan jaringan meristem sekunder. Nah, aktivitas meristem sekunder itu nanti akan menyebabkan pertumbuhan sekunder, ya, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan batang tumbuhan itu membesar. Jadi kalau pertumbuhan primer itu menyebabkan pertambahan panjang, ya, akar bertambah panjang, batang bertambah panjang. Nah, kalau meristem sekunder itu menyebabkan si akar dan batang itu membesar, ya. Nah, apakah semua tumbuhan memiliki meristem sekunder? Tentu tidak. Ya, nanti kita mengenal ada yang punya kambium dan tidak punya kambium, ya. Nah, jadi contoh meristem sekunder adalah kambium, ya, di mana kambium fasikuler itu dia akan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder, ke arah luar dia membentuk floem sekunder, ya. Nah, itu macam jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya, ya. Jadi promeristem, meristem primer sama meristem sekunder. Nah, yang kedua ada jaringan meristem kita bedakan berdasarkan letaknya, ya. Nah, berdasarkan letaknya kita bagi menjadi 3 juga. Ada meristem apikal, ada meristem interkalar, sama meristem lateral. Ya. Nah, kita bahas dulu meristem apikal itu apa. Nah, meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang letaknya ada di ujung akar dan di ujung batang. Nah, aktivitas meristem apikal itu menyebabkan pertumbuhan primer, ya, atau pertumbuhan memanjang. Dan jaringan yang dibentuknya itu disebut dengan jaringan primer, ya. Nah, mungkin kalian bingung apa bedanya meristem apikal dengan meristem primer. Nah, sebetulnya meristem apikal dengan meristem primer itu ya sama, itu juga, hanya kita memberi namanya tergantung dia berdasarkan apa, gitu ya. Kalau berdasarkan asalnya kita sebut dia meristem primer. Kalau berdasarkan letaknya kita sebut dia meristem apikal. Apikal itu ujung kan, karena letaknya ada di ujung akar sama di ujung batang, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, fungsi meristem apikal itu untuk apa aja? Yang pertama dia berfungsi untuk memperpanjang akar, ya, memperpanjang batang, kemudian membentuk daun dan juga membentuk cabang batang, ya. Nah, ini fungsi dari meristem apikal. Nah, nih, ini ada contoh letak jaringan meristem apikal, ya. Jadi meristem apikal ada yang di bagian ujung nih. Nah, ini ya ujung, ini adalah ujung batang. Nah, ini letak meristem apikal. Kalau diperbesar kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya. Jadi ini ada meristem apikalnya di yang ini ada daun primordial. Jadi daun primordial itu calon daun gitu ya. Nah, ini yang ada di bagian ujung batang. Nih, di ujung akar juga ada meristem apikal. Nah, ini ya, meristem apikal ini ada di bagian ujung akar, ya. Di atas tudung akar. Tudung akar itu jadi jaringan pelindung dari akar, ya. Nah, ini letak meristem apikal. Jadi ada yang di ujung batang, ada yang di ujung akar, ya. Nah, di kalau misalnya di gambar ada kambium, gabus, kambium fasikular, nanti itu nanti masuknya ke meristem lateral, ya. Ya,
Nah, sekarang kita lihat tadi di bagian ujung akar sama di bagian ujung batang ya. Nah, kalau kita perbesar kurang lebih seperti ini. Nah, ada 3 daerah titik tumbuh pada ujung akar ataupun pada ujung batang ya. Mungkin kalau yang masih ingat pada saat kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangannya ya, kita mengenalkan ada 3 daerah titik tumbuh ya kan. Daerah paling ujung ya di atas tudung akar itu namanya adalah meristematik atau daerah pembelahan ya kan. Kemudian apa ciri daerah pembelahan? Sesuai dengan namanya daerah pembelahan, berarti ini daerah di mana sel-selnya aktif melakukan pembelahan ya. Kemudian di atasnya ini ada daerah pemanjangan ya, disebut dengan daerah pemanjangan atau elongasi itu karena sel-selnya memiliki ukuran panjang yang lebih ya dibandingkan dengan sel-sel yang ada di daerah pembelahan. Jadi ukuran selnya lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan sel yang ada di daerah meristematik. Nah, di daerah yang paling atas nih yang dekat permukaan tanah itu sebutnya daerah diferensiasi, different, berbeda. Jadi kalau yang di daerah meristematik dan elongasi selnya masih homogen ya. Di daerah diferensiasi selnya sudah mengalami perubahan struktur, perubahan bentuk, perubahan fungsi hingga dia misalnya membentuk jaringan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sini ditandai dengan adanya rambut-rambut akar gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan daerah diferensiasi ya. Jadi kalau untuk akar, daerah meristematiknya berarti dia paling bawah ya. Meristematik, elongasi sama diferensiasi. Nah, kalau untuk batang, batang kan tumbuhnya ke atas ya. Berarti daerah meristematiknya ada di bagian atas, paling ujung di sini ya. Nah, ini daerah meristem apikal, nah berarti ini adalah daerah meristematiknya ya. Daerah meristematik, kemudian ini zona pemanjangan ya. Baru ini adalah zona diferensiasi. Jadi di sini sudah sel-selnya mengalami perubahan bentuk ya, ada epidermis, ada korteks, ada xilem, ada fluem ya. Ada bagian tengah ini ada ampulur. Berarti ini sudah terjadi perubahan. Jadi ini zona diferensiasi ya. Jadi kalau batang pada batang meristematiknya justru yang paling atas ya. Meristematik, elongasi, baru diferensiasi ya. Nah, ini daerah titik tumbuh pada akar dan batang ya, atau letak meristem apikal ya yang ada di ujung akar sama di ujung batang. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan meristem interkalar ya. Nah, meristem interkalar itu adalah meristem yang terdapat di antara ruas-ruas batang tumbuhan monokotil ya. Nah, aktivitas meristem interkalar itu menyebabkan pertambahan panjang ruas batang. Nah, kalau bertambah panjang berarti sama dengan pertumbuhan primer juga ya. Jadi ini yang kita sebut dengan ruas ya, node itu ruas batang. Nah, di antara ruas batang itu ada meristem interkalar ya. Nah, nanti meristem interkalar ini yang menyebabkan ruas batang bertambah panjang ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada meristem lateral atau meristem samping ya. Yaitu meristem yang letaknya sejajar dengan permukaan organ. Dan meristem lateral ini menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan ke arah samping yang menyebabkan diameter akar dan batang bertambah besar. Ya. Nah, apakah semua tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder atau memiliki meristem lateral? Tidak. Yang memiliki meristem lateral itu hanya tumbuhan gimnospermae sama dikotil. Kalau monokotil tidak memiliki yang namanya meristem lateral. Ya. Nah, nih. Nah, yang termasuk meristem lateral itu apa aja? Yang pertama ada kambium vaskuler atau ada menyebutnya intravasikuler ya. Di mana kambium ini adalah kambium yang letaknya di antara pembuluh angkut. Nih. Jadi ini ada pembuluh angkut ya. Bagian luarnya ada fluem, bagian dalamnya ada xilem. Nah, antara fluem dan xilem ini ada garis hitam. Jadi garis hitam ini yang melingkar ini adalah kambium. Nah, kambium yang letaknya di antara pembuluh angkut xilem dan fluem ini yang kita sebut dengan kambium vasikuler atau kambium intravasikuler ya. Nah, ini ya kambium vasikuler.
Nah, kemudian kambium fasikuler ini fungsinya apa? Nah, nanti pada pertumbuhan sekunder, kambium fasikuler itu ke arah luar, dia akan membentuk fluem sekunder. Ke arah dalam membentuk silem sekunder. Nah, sementara kalau fluem sama silem primernya dibentuknya oleh siapa? Ya dibentuk oleh meristem apikal, ya kan, pada saat proses pertumbuhan primer, ya itu dibentuknya silem dan fluem primer, ya. Nah, itu kambium fasikuler. Kemudian yang kedua ada kambium ekstravasikuler, ya, atau intervasikuler. Nah, kambium ini adalah kambium yang letaknya di luar pembuluh angkut. Jadi ini ada pembuluh angkut, ini ada pembuluh angkut, di antara keduanya ini ada kambium, inilah kambium intervasikuler, ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membentuk jari-jari empulur, ya. Jari-jari empulur itu untuk apa? Jari-jari empulur itu nanti untuk mengangkut zat-zat ke arah radial, ke arah luar gini, ya. Jadi kan nanti itu kata begini ke sini, nah ke sini gitu, ya. Nah, jadi mengangkut ke arah luar gini. Nah, itu kambium ekstravasikuler. Nah, sekarang berikutnya ada perikambium. Nah, perikambium itu atau nama lainnya adalah perisikel. Ya, ini adalah lapisan terluar dari stele atau silinder pusat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membentuk cabang akar, ya. Membentuk cabang akar, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada kambium gabus atau yang disebut dengan velogen. Nah, velogen ini akan terbentuk pada saat batang mengalami pertumbuhan sekunder, ya. Nah, fungsi velogen itu untuk apa? Nah, velogen itu fungsinya itu nanti dia ke arah luar itu akan membentuk jaringan velum. Nah, ini. Jadi ini ada ini yang putih ini namanya velogen, jaringan kambiumnya. Nah, nanti ke arah luar dia membentuk apa? Velum, ya. Jadi velum ini merupakan jaringan gabus, ya. Nah, yang dibentuk oleh velogen. Ke arah dalam dia membentuk yang namanya veloderm, ya. Nah, velum, velogen, dan veloderm ini jaringan gabus, ya, itu yang kita sebut dengan istilah periderm, ya. Nah, apa fungsi jaringan gabus? Yaitu untuk penutup luka, pelindung dari kerusakan fisik, ya, pelindung dari patogen, dan juga untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Gitu, ya. Nah, berikutnya Ibu akan bahas sedikit mengenai pertumbuhan sekunder, ya, untuk mengingatkan lagi mungkin, ya. Jadi pada saat kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, mungkin ini pernah sempat kita singgung juga waktu itu, ya, di awal-awal kita pertemuan. Nah, jadi kalau yang A ini adalah jaringan yang belum mengalami pertumbuhan sekunder, ya. Nah, jadi di sini ini yang paling luar ada epidermis, kemudian ada korteks, nah kemudian di sini ada pembuluh angkut, ya. Yang warna oranye ini luar ini fluem, kemudian yang warna hijaunya ini adalah kambium, ya. Yang warna agak coklatnya ini silem, nah bagian paling dalam putih ini adalah empulur, gitu, ya. Nah, kemudian mulailah terjadi pertumbuhan sekunder di mana kambium yang warna hijau ini nih, ya, dia ke arah luar itu akan membentuk fluem sekunder. Sehingga kita lihat di sini, ya. Ini yang warna orange asalnya melekat ke warna hijau jadi agak terpisah kan. Nah, jadi di sini ke arah luar di sini mulai terbentuk yang namanya fluem sekunder. Ke arah dalam itu membentuk yang namanya silem sekunder, ya. Nah, ingat pembentukan silem sekunder itu dipengaruhi oleh musim, terutama di kita, ya. Di musim yang kita ada cukup perbedaan antara musim hujan sama musim kemarau, ya. Jadi kalau pada saat musim hujan, maka sel yang dibentuk, nah ini kan ini kita anggap musim hujan, ya. Sel itu yang dibentuk ini ukurannya lebih besar-besar, ya. Tapi pada saat musim kemarau, nah ini, ya,
ini akan membentuk sel yang ukurannya lebih kecil sehingga dia nampak seperti selnya itu berwarna lebih gelap. Nanti berikutnya musim hujan lagi selnya besar lagi, gitu ya. Nah, ini akan berulang. Jadi musim hujan selnya besar terlihat seperti bagian yang terang, kemudian di musim kemarau selnya kecil terlihat bagian yang lebih gelap, nanti terang lagi, gelap lagi. Nah, adanya perbedaan garis terang dan gelap itulah yang kita sebut dengan istilah lingkaran tahun, ya. Sehingga kita bisa melihat dengan menjumlahkan yang bagian garis terang dengan gelap, kita bisa memperkirakan berapa umur dari tumbuhan itu, gitu, ya. Nah, ini mengenai jaringan meristem ya sampai pertemuan sekunder. Silahkan, barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Dilihatnya tuh dari yang Apa yang mana? Ini silem primer sekunder. Dilihatnya dari kambium pembuluh. Setelah kambium pembuluh itu yang Jadi gini, kan di awal ya, di awal ini kambium, yang melekat di kambium, yang di luar ini fluem, ini silem, ini masih primer, ya. Jadi ini hasil dari pertumbuhan primer. Nah, nanti di pertumbuhan sekunder si kambium ini kan dia membelah ke arah luar, dia membentuk fluem sekunder, ke arah dalam membentuk silem sekunder, sehingga silem dan fluem primernya menjauhkan dari kambiumnya gitu, ya. Nah, hingga akhirnya ya terbentuk seperti ini nih. Nah, ini kita mesti dikatakan ini yang musim hujan, musim kemarau, ini musim hujan lagi gitu ya. Jadi kalau ini musim hujan, musim kemarau, kalau kita kan kurang lebih musim, kita hanya punya 2 musim, jadi kurang lebih 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau kurang lebih ya. Jadi kita anggap ini adalah, kita hitung umur si tumbuhan ini 1 tahun ya. Nah, mungkin nanti tambahan lagi ke sini, jadi kita dari banyaknya jumlah garis terang dengan garis gelap itu yang kita sebut lingkaran tahun, yang kita bisa memperkirakan umur dari si tumbuhan ini gitu ya. Yang mau ditanyain apa tadi? Apanya? Cuma cara ngelihatnya aja. enggak, udah cukup. Udah cukup. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan lagi? Cukup dipahami sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat dulu soalnya sebentar ya. Ada nggak soal tentang jaringan meristem sebentar? Kita bahas soalnya sedikit-sedikit sebelum lupa. Ya, kalian bisa buka halaman 73 ya, tentang jaringan tumbuhan ini ya. Ayo, sudah ada soalnya ya. Nomor 1, ada yang bisa jawab? Meristem apikal berfungsi untuk pertumbuhan dan diferensiasi apa aja? Ujung akar, betul ya? Yang membentuk ujung, memperpanjang ujung akar, memperpanjang batang, ya. Kemudian membentuk daun. Ini betul, ini betul. Yang bukannya adalah yang cabang akar. Kenapa? Karena cabang akar itu dibentuknya oleh perisikel atau perikambium ya. Ini oleh perisikel atau perikambium. Ya, nomor 2, pernyataan yang terkait dengan pembentukan akar lateral atau dengan kata lain membentuk cabang akar. Siapa yang membentuk cabang akar? Ya, tadi dilakukan oleh jaringan perisikel, berarti betul ya.
tergolong pertumbuhan sekunder. Betul. Melibatkan jaringan perikambium sama, betul, perikambium sama dengan perisikel, prosesnya tergolong eksogen. Jadi mungkin eksogen di sini maksudnya pengaruh dari luar ya. Prosesnya berlangsung dari dalam keluar gitu ya, bukan dari luar ke dalam. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Ya. Lingkaran tahun pada batang pohon itu terjadi karena apa? Karena perbedaan yang mana nih? Nah, ketebalan dinding dan ukuran sel kayu itu maksudnya silem ya, yang tumbuh pada musim yang berbeda. Nah, sini terlalu dingin AC-nya. Satu lagi. Nah, ini yang mungkin tadi belum sempat Ibu jelaskan di gambar yang tadi ya. Jadi pada saat tadi sudah terjadi pembentukan silem sekunder, ya kan? Nah, silem sekunder itu kan dia akan mengalami penambahan terus, ya. Jadi menyebabkan si diameter batang itu membesar. Nah, dari dalam tumbuh, sementara yang paling luar itu kan ada sel epidermis, ya. Sel epidermisnya itu tidak ikut tambah, ya. Dia cenderung ukurannya tetap karena si sel epidermis itu kan sel permanen ya, yang sudah tidak lagi mengalami pembelahan. Nah, akibatnya desakan dari dalam itu bisa menyebabkan si sel epidermisnya pecah. Nah, sel epidermisnya pecah, maka itu menyebabkan si tumbuhan ini kehilangan pelindung istilahnya gitu ya. Karena kan fungsi dari epidermis adalah sebagai pelindung tumbuhan ya. Nah, maka supaya istilah sel tumbuhan itu tetap memiliki perlindungan, maka di jaringan korteks itu terbentuklah yang namanya velogen tadi, ya, cambium gabus yang membentuk velum dan veloderm hingga terbentuklah jaringan gabus. Ya, makanya jaringan gabus ini bisa dikatakan sebagai pengganti jaringan epidermis, ya. Jadi di sini kalau kita lihat jaringan epidermis yang rusak pada batang akan segera digantikan oleh jaringan gabus alias periderm gitu ya. Nah, ya, tentang jaringan meristem dulu silakan. Ada yang mau bertanya barangkali? Aslinya dingin banget. Ya, silakan kalau mau di screenshot dulu. Kita masuk sekarang berikutnya kita lanjutkan ke jaringan permanennya ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 12-13 menit lagi. Ya. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke jaringan. Nah, ini ya tadi ya. Nah, ini kalau kalian lihat di gambar ini, di gambar atas ini ada epidermis warna kuning, ya. Kemudian ini setelah mengalami pertumbuhan sekunder, si epidermisnya pecah kan, nih. Maka kemudian terbentuklah cambium gabus di sini ya, cambium gabus membentuk jaringan gabus. Nah, jadi yang abu-abu ini adalah jaringan pengganti epidermis ya, yang disebut tadi periderm tadi ya, jaringan gabus sudah. Ya, kita lanjutkan sekarang tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen ya. Ya, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel yang dihasilkan oleh jaringan meristem sehingga memenuhi fungsi tertentu ya. Jaringan dewasa pada umumnya pertumbuhannya sudah terhenti atau sementara terhenti ya. Kemudian jaringan dewasa ada yang disebut dengan permanen karena telah mengalami perubahan atau diferensiasi yang sifatnya irreversible, artinya nggak bisa balik lagi gitu ya. Nah, apa ciri dari jaringan dewasa atau jaringan permanen? Yang pertama, selnya sudah tidak melakukan aktivitas membelah diri. Ya, ukuran selnya relatif lebih besar dibandingkan sel-sel meristem.
vakuola berukuran besar, dinding selnya menebal. Ya, sel kadang-kadang telah mati, artinya sudah tidak ada lagi sitoplasmanya. Ya, kemudian memiliki ruang antar sel kecuali pada epidermis. Ya, nah ini ciri jaringan dewasa. Nah, yang termasuk jaringan dewasa apa saja? Nah, yang pertama kita mulai dari jaringan pelindung atau jaringan pembatas. Ya. Jaringan pelindung atau jaringan pembatas itu yang akan kita bahas itu ada epidermis sama endodermis. Ya. Ya. Yang pertama kita bahas jaringan epidermisnya dulu. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar yang menutup permukaan organ tumbuhan. Artinya bagian luar dari suatu organ, ya. Misalnya daun, akar, batang, bagian bunga sebelum mengalami penebalan sekunder. Jadi epidermis itu adanya di jaringan paling luar dari organ, ya, dari terluar dari daun, bagian terluar dari akar, bagian terluar dari batang, ya. Fungsinya adalah sebagai pelindung jaringan di bagian sebelah dalamnya, ya. Apa ciri jaringan epidermis? Nah, epidermis itu sel-selnya hidup, ya. Biasanya hanya terdiri dari satu lapis sel saja, ya. Sel-selnya rapat, ya, tanpa ada ruang antar sel. Makanya sebagai pelindung, ya, rapat ini, ya. Epidermis biasanya memiliki beragam bentuk, ukuran, dan juga susunan. Kemudian epidermis itu tidak memiliki klorofil, ya. Jadi klorofil pada tumbuhan itu jarang ada di jaringan epidermis, ya, kecuali ada beberapa jenis tumbuhan yang epidermisnya mengandung klorofil, ya. Nah, epidermis ini bisa juga mengalami perubahan bentuk, ya, atau istilahnya mengalami modifikasi, ya. Yang pertama, epidermis bisa bermodifikasi menjadi stomata atau mulut daun, ya. Kita lihat di sini, ini adalah bentuk stomata, ya. Rata-rata bentuk stomata tuh hampir sama seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Nah, stomata terdiri dari ini ada sel penjaga, ya. Nah, ini sel penjaga. Nah, di dalam sel penjaga atau sel penutup, ya, itu biasanya mengandung ada vakuolanya, ada kemudian inti selnya, terus ada kloroplasnya. Nah, ya, sehingga si sel penutup ini bisa juga melakukan fotosintesis, ya. Nah, yang di sebelah-sebelahnya apa ya? Inilah di sebelahnya itu adalah jaringan atau sel-sel epidermisnya. Nah, ini adalah kondisi sel stomata itu terbuka, ya. Ini kondisi sel stomata menutup, ya. Apa fungsi stomata? Yaitu tempat pertukaran gas, ya. Kemudian jadi artinya pada saat proses respirasi dia akan memerlukan oksigen, ya. Oksigen masuk melalui stomata. Pada proses fotosintesis CO2 masuk melalui stomata, oksigen hasil fotosintesis akan keluar, ya. Atau bisa juga stomata ini tempat keluarnya uap air, ya. Nah, itu fungsi dari stomata. Nah, kemudian ada yang namanya trikoma. Trikoma merupakan tonjolan epidermis dan biasanya tersusun atas beberapa sel yang mengalami penebalan sekunder, ya. Trikoma itu ada yang berupa rambut halus, ada juga yang mirip seperti duri, gitu, ya. Nah, apa fungsi dari trikoma? Mengurangi penguapan, kemudian berfungsi juga untuk meneruskan rangsangan, melindungi tumbuhan dari gangguan hewan, dan juga membantu penyebaran biji serta untuk menghasilkan nektar, ya. Itu trikoma. Nah, berikutnya ada filamen. Ya. Filamen ini merupakan lapisan sel mati yang ada di bagian dalam jaringan epidermis pada akar gantung tumbuhan anggrek, ya. Jadi di bagian akar gantung tumbuhan anggrek, epidermisnya mengalami istilahnya modifikasi, ya. Jadi ada sel-sel mati. Nah, ini apa? Ada epidermis, ada filamen sini, ya. Nah, apa fungsinya? Di antaranya fungsi filamen itu sebagai tempat penyimpan air, ya. Nah, berikutnya bulu akar atau rambut akar. Nah, ini biasa terdapat pada bagian akar, ya. Nah, seperti ini bulu akar, ya, fungsinya untuk membantu penyerapan air, ya. Kemudian ada spina atau duri. Nah, bisa seperti ini, ya. Nah, berfungsi biasanya untuk melindungi tumbuhan dari gangguan organisme lain,
ya. Kemudian ada buliform atau sel kipas. Nah, ya. Ini ada epidermis, kemudian di antara epidermis itu ada bentuk sel yang mirip seperti bentuk kipas. Itu yang kita sebut dengan buliform atau sel kipas. Nah, sel kipas ini kita temukan pada epidermis atas daun tumbuhan rumput-rumputan ya atau gramine. Nah, sel kipas ini berfungsi bisa untuk menyimpan air ya, dan juga sel kipas ini yang menyebabkan daun itu menggulung ya, saat kondisi terik ya, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan gitu ya. Nah, ini beberapa modifikasi. Oh, masih ada ternyata. Oh, ada sel kelsik ya. Sel kelsik atau sel silika. Ini adalah sel epidermis yang bentuknya ada yang bulat, ada yang elips, ada yang halter, ada juga berbentuk pelana yang berisikan kristal-kristal zat kelsik. Nah, fungsi dari sel kelsik ini adalah untuk memperkuat batang biasanya ya. Nah, jadi nih mungkin di sini ada terlihat bentuk, nah ya ini ada sebut dumbbell shape silica cell. Jadi sel silika bentuknya seperti halter ya, dumbbell. Nah, itu untuk jaringan epidermis. Nah, berikutnya ada jaringan yang disebut dengan jaringan endodermis ya. Nah, jaringan endodermis ini letaknya ada di bawah jaringan korteks. Nah, pada endodermis akar, jadi kalau misalnya ini yang atasnya korteks, ini endodermis ya. Nanti di bawahnya ini ada perisikol. Nah, endodermis di bagian akar itu biasanya dia akan mengalami penebalan ya, yang disebut dengan pita Kaspari ya. Jadi pita Kaspari ini adalah sel endodermis yang mengalami penebalan dari zat gabus. Nah, selain pita Kaspari di endodermis akar itu juga ada sel penerus ya, yaitu sel endodermis yang tidak mengalami penebalan. Jadi kalau pada tumbuhan monokotil ya, nah tidak semua sel endodermis itu mengalami penebalan ya. Ada sel endodermis yang tidak mengalami penebalan, yaitu yang disebut dengan sel penerus atau sel peresap ya. Nah, sementara kalau pada tanaman dikotil itu tidak ada sel peresap ya, semuanya selnya mengalami penebalan ya. Nah, nanti kenapa bisa ada sel peresap, ada yang tidak ya, nanti kita bahas kalau ini sudah selesai. Ibu bahas di ini dulu ya, dalam di pakai pen nanti ya. Nah, kemudian kalau endodermis yang ada pada batang ya, itu disebut dengan istilah fluoterma atau sarung tepung. Itu sel-sel endodermis yang mengandung tepung ya. Nah, ini tentang jaringan epidermis ya. Nah, Ibu ingin ada waktu sekitar 3-4 menit lagi. Ibu ingin menjelaskan kenapa tadi kalau di monokotil ada sel penerus, kalau di dikotil tidak ada ya. Nah, ini hubungannya ke bentuk dari pita Kasparinya. Ibu share sebentar aja ya. Nah, jadi aja lah. Ya, misalkan ini adalah jaringan endodermis. Nah, apa bedanya endodermis pada monokotil sama dikotil ya? Endodermis monokotil. Ini endodermis dikotil. Nah, jadi kalau pada endodermis monokotil ya, penebalan endodermisnya itu membentuk seperti huruf U gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini, nah ini penebalannya seperti ini. Ini mengalami penebalan dari membentuk huruf U yang Ibu arsir hijau ya.
Jadi penebalannya ini membentuk huruf U. Nah, karena dia mengalami penebalan membentuk huruf U, jadi kita ambil arah air dari sini ya. Jadi kalau ada air mau lewat ke sini, ini nggak bisa tembus. Ya, lewat sini dia nggak bisa, lewat sini nggak bisa. Ya, makanya kemudian ada sel endodermis yang tidak mengalami penebalan yang bisa dilewati oleh air. Nah, di sini kalau ke sini kan dia bisa lewat. Inilah yang kita sebut dengan sel peresap atau sel penerus ya. Nah, ini sel yang kita sebut dengan sel peresap atau penerus. Sementara kalau pada endodermis dikotil, penebalannya itu hanya ada di bagian sisi saja di sini. Nah, karena penebalannya hanya di bagian sisi, maka air masih tetap bisa lewat, gitu ya. Jadi di sini tidak memerlukan yang namanya sel peresap. Nah, ini sini air masih bisa lewat ini juga masih bisa lewat sini, ini bisa lewat, gitu ya. Makanya kalau pada monokotil ada sel peresap, kalau pada dikotil tidak ada sel peresapnya, gitu ya. Ya, sampai sini dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah bel ternyata ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada satu kali pertemuan lagi minggu depan, terakhir ya hari Kamis minggu depan. Setelah itu kita libur akhir semester mulai dari tanggal 24 sampai dengan 24 Desember sampai dengan 8 Januari. Nanti kalian mulai lagi di tanggal 11 Januari 2022 gitu ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilafan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sekian dari Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Bu. iya sama-sama. Ibu izin live ya.